Shalom, salam Santa Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Lisna Wadilaiya dengan NIM 0320222026 dari Prodi Sarjana Keperawatan. Saya di sini untuk menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem persyarafan. Anatomi dan fisiologi sistem persyarafan. Sistem saraf merupakan sistem komunikasi dan sebagai pengendali utama dalam tubuh. Sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk mengendalikan banyak fungsi tubuh, di mana sistem saraf yang memberikan respon yang cepat dan singkat, sedangkan sistem endokrin memberikan respon yang lambat. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat merupakan pusat yang mengintegrasikan pemerintah atau komando dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord atau juga sering disebut medula spinalis. Otak adalah suatu alat yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Otak berada di tengkorak dan memiliki sekitar 85 miliar neuron. Selaput otak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, dura mater, selaput keras pembungkus otak yang berasal dari jaringan ikat tebal dan kuat. 2. Arachnoidea, selaput tipis yang membentuk sebuah balon yang berisi cairan otak yang meliputi seluruh susunan saraf sentral. 3. Diameter merupakan selaput tipis yang terdapat pada permukaan jaringan otak. Diameter berhubungan dengan arachnoid melalui struktur jaringan ikat yang disebut trabekel. Berikut adalah gambar dari otak. Medula spinalis. Medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Sumsum tulang belakang berisi 100 miliar neuron yang terhubung ke otak melalui foramen magnum di tulang occipital dan dikelilingi oleh tulang kolum vertebralis. Fungsi medula spinalis ada dua, yaitu pertama medula spinalis, pusat saraf yang mengintegrasikan sinyal sensoris yang datang mengaktifkan keluaran motorik secara langsung tanpa campur tangan otak. Sebagai pusat perantara antara susunan saraf tepi dan otak atau susunan saraf pusat, semua komando motorik volunter dari otak ke otot-otot tubuh yang dikomunikasikan terlebih dahulu pada pusat motorik spiral. Berikut adalah gambar medula spinalis. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan penghubung susunan saraf pusat dengan reseptor sensorik dan efektor motorik atau otot dan kelenjar. Saraf tepi terdiri dari ribuan serabut saraf yang dikelompokkan dalam ikatan-ikatan yang masing-masing kelompok dibungkus oleh jaringan ikat. Sistem saraf tepi terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, susunan saraf somatik. Indra somatik merupakan saraf yang mengumpulkan informasi sensoris dari tubuh. Indra somatik digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu indra somatik mekanoreseptif, indra termoreseptor, dan indra nyeri. 2. Saraf simpatis. Saraf simpatis terletak di dalam cornu lateralis medula spinalis cervical 8 sampai lumbal 1. Dari sini keluar akson yang mengikuti saraf motoris di dalam radix anterior. 3. Susunan saraf otonom. Saraf yang mempersarafit alat-alat dalam tubuh seperti kelenjar, pembuluh darah, paru, lambung, usus, dan ginjal. Fungsi saraf otonom mengatur
motilitas dan sekresi pada kulit, pembuluh darah, dan organ visceral dengan cara merangsang pergerakan otot polos dan kelenjar eksokrin. 4. Saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis mengurus konstriksi pupil berjalan dengan nukleus oculomotorius dan bersinaps di ganglion ciliare yang terdapat di dalam orbita dan mempersarafi pupil. Saraf parasimpatis mengurus sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, dan kelenjar mukosa rongga hidung. Demikian yang bisa saya jelaskan dari sistem persarafan. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.